Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini kita dimudahkan untuk kembali bermuajahah, duduk untuk thalabul ilmi, menyempurnakan bagian-bagian penting keislaman kita. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi bukti bahwa kita hamba Allah yang terus berupaya menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan Allah, dibimbing Allah selalu untuk terus berupaya menjadikan Rasulullah sebenar-benar tauladan dalam kehidupan kita dan sunnah-sunnahnya menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Semoga kelak nama-nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari mengawali kajian malam hari ini sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai al-qardu, yaitu pinjaman dalam Islam. Mungkin pinjaman ini dalam bahasa lainnya adalah utang. Dan pinjaman ini juga mungkin ada irisannya dengan meminta sesuatu. Kalau realita di Indonesia, bil khusus di Indonesia, bahwa pinjaman, utang, minta ini hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Ternyata dalam Islam memiliki pemahaman yang cukup signifikan berbeda. Sehingga penting pada malam hari ini kita pertama ya mungkin mengosongkan dulu pemahaman kita tentang pinjaman itu, jangan sampai nanti ada campuran yang membuat kita ternyata salah paham tentang pinjaman dalam Islam. Kemudian permasalahan kita di Indonesia bahwa kalau orang pinjam itu relatif negatif, gitu ya. Orang pinjam itu relatif negatif. Bahkan sering sekali pinjam itu kita melakukannya seperti sodakoh. Sodakoh itu kan kalau nggak bisa ngasih, minta maaf, gitu ya. Sedekah itu kalau kita ngasih orang sedekah, nggak bisa ngasih sedekah, kita minta maaf. Mohon maaf saya belum bisa membantu. Kalau bisa membantu, kalau bisa ngasih sedekah, memberi ikhlas tanpa ada caci maki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mari hari ini kita kembali memahami tentang makna pinjaman dalam Islam. Pinjaman adalah harta yang dipinjamkan seorang kepada orang lain agar dikembalikan sejumlah harta tersebut setelah ia mampu mengembalikannya. Artinya karena ada kalimat mampu mengembalikan, dia pinjam karena tidak mampu, gitu ya. Dia pinjam karena tidak mampu. Kalau ada orang pinjam karena dia tidak mampu untuk memenuhi hal-hal yang primer dalam kehidupannya, maka yang ada adalah kita
pinjamkan dia, lalu dikembalikan persis seperti yang dipinjamkan. Tetapi kalau pinjaman ini targetnya adalah peningkatan perekonomian, maka silahkan yang meminjamkan boleh mengambil untung dari apa yang dilakukan oleh saudaranya itu, dengan catatan akadnya harus signifikan, bahwa ini akadnya adalah kita mudharabah. Kalau mudharabah artinya ada hasil dari situ dibagi dua. Karena dia mudharabah, maka sebenarnya mudharabah itu kalau untung bersama, rugi bersama. Begitu, Pak? Ya, kalau untung bersama, rugi bersama. Kalau untungnya bersama, ruginya Anda saja, maka nggak termasuk dalam syariat Islam. Baik. Pinjaman secara bahasa juga bermakna qat'u. Qat'u itu adalah menyisihkan. Bagian harta ini saya sisihkan untuk kamu. Jadi di luar pembahasan harta saya yang banyak, ini saya sisihkan kepada Anda, namanya qat'u, memisahkan. Pembicaraan tentang pinjaman merupakan satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalamnya terdapat unsur belas kasih kepada orang lain, memudahkan urusan mereka dan berupaya membebaskan mereka dari belenggu kesusahan. Karena itu ketika Islam sangat menganjurkan pinjaman bagi orang yang mampu, Islam juga membolehkan orang untuk meminjam dan mengecualikannya dari meminta-minta yang tercela. Artinya memang pada dasarnya pemahaman yang mau ditanamkan oleh Islam kepada kita, orang minjam itu pasti dia nggak mampu, gitu ya. Orang pinjam itu pasti tidak mampu, makanya dia meminjam, langsung to the point kepada orang yang bersangkutan. Tetapi kalau seandainya kita berbicara orang yang meminta-minta, maka itu bukan lagi kebutuhan. Bisa jadi memang sudah menjadi habit, ya, habit. Dia banyak uang tapi minta-minta. Tidak ada qanaah, tidak ada merasa cukup. Yang itu aja tercela. Gitu ya, yang itu aja tercela dalam Islam. Kebayang ada orang mampu 7 turunan gak habis-habis masih korupsi, gitu ya, maka itu lebih parah lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebab pinjaman berarti mengambil harta orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk dikembalikan kepadanya di waktu yang lain. Artinya memang ada kebutuhan yang harus dia penuhi dan dia tidak sanggup untuk melakukannya. Begitu tingginya nilai pinjaman ini dalam Islam sampai Rasulullah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Barang siapa yang meringankan beban seorang muslim, yaitu beban dunianya, maka Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat. Beratnya beban kiamat itu membuat orang-orang lupa bahwasanya dia pernah sakit di dunia. Semakin beratnya, maka lebih bagus berat di dunia daripada berat di akhirat. Karena berat di dunia paling lama 60 tahun, berat di akhirat sampai 1000 tahun, 2000 tahun. Satu hari di dunia setara dengan satu hari di akhirat setara dengan 1000 tahun di dunia. Nah, sehingga memang perlu orang-orang cerdas
pilih yang mana, kita mau berat di dunia atau berat di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan hamba-hamba Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Kalimat mu'sirin di sini artinya ada orang yang pinjam, ada orang yang utang, nggak sanggup bayar dia. Baru kita bilang ya udah nggak apa-apa, saya maafkan. Kalau 10.000, kalau 10 juta berat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Dan sungguh Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi nanti di hari kiamat ada beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang catatan amalnya di hidden, ditutup sama Allah. Loh kok nggak dibuka ya Allah? Khusus kamu. Siapa itu? Mereka yang selama di dunia tahu saudaranya punya aib, dia tutup, nggak ngomong dia. Walaupun nafsunya udah mau ngomong aja, tapi nggak mau dia tutup. Maka ketika dia menutup aib saudaranya di dunia, di akhirat tidak ada yang bisa melihat catatan amalnya. Kenapa? Allah tutup, alias juga Allah maafkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka shadaqatin marratan." Tidaklah seseorang memberikan pinjaman 2 kali kepada orang muslim, melainkan pinjamannya tersebut bernilai sedekah kepadanya. Artinya dia saudara kita minjem ke kita pinjamkan ke dia. Oke, dia kembalikan lagi. Lalu besok datang lagi dia pinjam lagi. Kita kasih dia pinjaman. Ya, dia kembalikan. Atau dia pinjam dia uang, belum balik minjem lagi. Ya, belum balik minjem lagi. Kita kasih, maka pahalanya setara dengan sedekah. Kalau yang tadi kita melakukan kebaikan, berbeda dengan sedekah. Kebaikan yang kita laksanakan itu dalam bentuk pinjaman. Kenapa? Karena dia akan balik. Ketika kita meminjamkan 2 kali, pahalanya dapat plus ditambah pahala sedekah sekali. Begitulah dahsyatnya meminjamkan itu. Ya, walaupun kalau nanti udah kedua kali hati kita bilang, wah minjem lagi nih. Anas radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada malam aku diisrokan, aku melihat tulisan di atas pintu surga bahwa satu sedekah mendapat 10 pahala yang setimpal, sedang memberikan pinjaman diganjar dengan 18 kali lipat. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa memberikan pinjaman lebih baik daripada sedekah? Jibril menjawab, karena para peminta masih memiliki sesuatu ketika meminta, sedangkan orang yang meminjam lazimnya ia meminjam karena adanya kebutuhan dan dia tidak mampu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apakah pinjaman yang dilakukan tersebut perlu melalui proses akad atau bagaimana
pandangan Islam terhadapnya. Akad pinjaman adalah akad kepemilikan hak kepada seseorang, sehingga pinjaman tidak sah dilakukan oleh orang yang terlarang untuk menggunakan hartanya. Pinjaman hanya sah apabila menggunakan ijab dan qabul, seperti halnya transaksi jual beli dan hibah. Artinya ini saya pinjamkan, ya saya pinjam ya uangnya. Pinjaman sah menggunakan lafal pinjaman atau kata lain yang mengandung makna qard, pinjaman. Saya pakai dulu ya uangnya, tetapi dipahami dengan pinjaman. Ya, jangan sampai saya pakai dulu ya, nggak balik-balik. Ya, motornya saya pakai ya, pakai selamanya. Menurut pengikut mazhab Maliki, pinjaman terjadi cukup hanya dengan akad walaupun peminjam belum menerima barang yang dipinjamkan. Pak, saya boleh nggak minjam alat-alat kebersihannya yang di sana? Oh boleh, silakan aja. Dia ambil akad terjadi walaupun barangnya akan diambil belakangan. Peminjam boleh mengembalikan barang yang dipinjam, baik yang asli maupun pengganti. Misalnya kita menggunakan pulpen, pas kita gunakan ternyata kita gunakan untuk menuliskan 100 lembar kertas, ya. Artinya karena pinjaman itu nggak boleh berkurang harusnya, maka kita cari penggantinya. Nggak boleh kita pinjam lalu berkurang, itu harusnya tidak boleh. Sebagaimana dia tidak boleh berkurang, maka dia juga tidak boleh bertambah. Itu namanya pinjaman. Walau nanti ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Baik yang serupa maupun tidak serupa, selama nilainya tidak bertambah atau berkurang. Apabila terdapat perubahan, maka diharuskan untuk mengembalikan yang asli sebagaimana dia pinjam di awal. Apakah pinjaman tersebut memiliki persyaratan atau waktu? Kebanyakan ulama fikih berpendapat tidak boleh mensyaratkan tempo pembayaran dalam akad pinjam, karena pinjaman merupakan bantuan murni. Ya, kalau kita bilang ini saya pinjamkan, kapan dikembalikan? Begitu ya. Karena pada dasarnya dia meminjam karena butuh. Pas kita bilang kapan dikembalikan? Waduh, bingung juga saya. Soalnya saya nggak tahu kapan punya uangnya, misalnya. Gitu ya. Maka dalam hal ini kita kasih tenggang kepada yang bersangkutan. Walaupun nanti akan dijelaskan juga ketika pemilik barang mau mengambil barangnya, maka dia juga bebas kapanpun mengambil barangnya tersebut. Pemberi pinjaman berhak memintanya secara seketika. Apabila pengembalian pinjaman ditangguhkan ke waktu yang ditentukan, ia tetap tidak bisa ditangguhkan dan bisa diminta atau dibayarkan secara seketika. Mohon maaf, saya mau barangnya sekarang juga. Mohon maaf. Ini artinya yang dipinjamkan adalah barang, gitu ya, karena kapanpun diminta harus bisa dikembalikan. Imam Malik berkata, boleh mensyaratkan tempo dalam akad pinjaman dan harus dilaksanakan. Saya pinjam berapa lama? Saya pinjam 3 hari. Apabila pengembalian ditangguhkan ke waktu yang ditentukan, maka berlaku dan tidak boleh ditagih sebelumnya, sebelum jatuh tempo. Hal ini berdasarkan firman Allah, apabila melakukan utang piutang untuk waktu yang ditangguhkan. Surah Al-Baqarah 282. Juga berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Amr bin Auf Al-Muzani
dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin adalah sesuai dengan syarat yang mereka buat, yang mereka sepakati. Kalau kesepakatannya saya kembalikan setelah 3 hari, ternyata masih butuh, maka kita harus datang ke pemilik barang dan mengatakan, Pak, ini barangnya saya kembalikan dulu karena akadnya 3 hari, tapi mohon maaf mau dipinjam lagi. Kenapa? Belum selesai. Maka harus dikembalikan dulu barangnya sesuai dengan akad. Yang kedua, kalimat al-muslimuna ala syurutihim ini memiliki makna yang dalam. Pertama, setiap janji yang kita ucapkan ke orang lain, yang janji itu memang beneran, maka kita yang berada dalam janji tersebut wajib untuk mentaatinya. Ketika wajib untuk mentaatinya. Misalnya suami istri menikah, lalu si istri bilang, saya mau kamu nikahi dengan syarat kamu tidak boleh menikah selama saya hidup. Deal. Nah, ternyata si suami banyak waktu kosong, peluang-peluangnya banyak, diam-diam dia berdosa dia. Diam-diam dia menikah, walaupun istrinya tidak tahu sampai dia meninggal, maka si laki-laki ini berdosa. Walaupun dia koridornya menikah perintah Allah Subhanahu wa taala, berdosa dia. Kenapa? Al-muslimuna ala syuruti. Seorang muslim itu harus menepati janjinya. Nah, ini penting sekali. Ketika ada misalnya suami istri menikah, lalu istrinya bilang, Mas, kalau diizinkan saya boleh berkarir nggak di luar? Boleh, dengan catatan kamu wajib taat dengan saya selama dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun jabatanmu tinggi di luar sana, misalnya jadi presiden misalnya. Nah, pas jadi presiden ya, ternyata ada bapak presiden. Biasanya kan ibu presiden ya. Ini ada bapak presiden, suaminya istrinya jadi presiden. Qadarullah, dalam perjalanan si istri ini yang tinggi jabatannya melihat suaminya dengan pandangan hina, hilang marwah suaminya. Maka dalam hal ini si suami boleh mengembalikan akadnya dan mengatakan, kamu harus taat dengan saya. Kalau tidak, maka si perempuan ini berdosa seumur hidup. Hati-hati, syukur-syukur bisa taubat sebelum meninggal. Kalau meninggal dia sebelum dia bertaubat, maka pasti masuk neraka. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimuna ala syurutihim. Maka ketika pinjaman itu ada syaratnya, ada ketentuannya, maka harus dipenuhi ketentuannya. Ya, jangan sampai karena nggak diminta nanti ajalah, diam-diam aja. Ya, kalau dulu kami kasusnya buku itu, Pak. Minjem buku ya berapa lama? Sepekan. Apa yang setahun, Pak, nggak dikembalikan, Pak. Masya Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apa saja jenis barang yang boleh dipinjamkan? Diperbolehkan meminjamkan baju dan ternak. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah meminjam anak unta yang sudah berusia 2 tahun. Juga boleh meminjam barang yang ditimbang atau ditakar, barang-barang dagangan, adonan roti dan roti yang sudah matang. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, wahai Rasulullah, para tetangga meminjamkan adonan roti dan roti yang sudah matang, kemudian mereka mengembalikannya secara berlebih atau berkurang. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada masalah, hal itu termasuk fasilitas hidup orang banyak dan tidak dimaksud untuk dilebihkan.
Kalau kita pinjam 10 dikembalikan 15 tanpa ada akad, maka nggak apa-apa, boleh. Tetapi kalau dibilang saya pinjam 10 ya Bu, nanti tak lebihkanlah deh gitu. Dari awal kita tak lebihkanlah. Berapa ya? Nantilah gitu. Tapi sudah ada pembicaraan walaupun belum ada jumlah, tetap tidak boleh dalam Islam. Kalau kita mau lebihkan nggak usah dibilang, kasih aja. Muaz pernah ditanya tentang hukum meminjam roti atau adonan roti. Beliau menjawab, hal itu termasuk kemuliaan akhlak. Maka ambillah yang besar dan berikan yang kecil. Maksudnya ambillah yang kecil kemudian kembalikan yang besar. Orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik memberikan keputusan. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut. Jadi roti itu dipinjam. Apakah dipinjam untuk memahami bagaimana tingkat kelembutannya, kekerasannya, sampai dirobek dia, dicicipin, nggak ada masalah. Saya pinjam bukan minta, karena dia pinjam maka wajib dikembalikan seperti semula. Dia masak persis dengan roti yang sama, itu maksudnya. Pinjaman yang membawa manfaat bagi pemberinya. Artinya jika ada orang yang meminjam kemudian pemilik barang yang meminjamkan tersebut mengambil manfaat, maka manfaat itu termasuk dalam riba. Akad pinjaman bertujuan untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain, membantu meringankan beban hidup mereka, memudahkan sarana hidup mereka. Pinjaman bukanlah media untuk mencari penghasilan atau menggunakan harta orang lain. Karena itu, peminjam hanya boleh mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan jumlah yang sama. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi, setiap utang yang mendatangkan manfaat bagi pemberi utang termasuk riba. Kaidah ini benar menurut syariat, walaupun tidak ada hadis yang kuat yang menjelaskannya. Satu-satunya hadis yang menjelaskannya mengalami cacat sanad. Ibnu Hajar berkata hadis ini memiliki hadis lain yang menjadi dalil, tetapi dhaif, dari Fadalah bin Ubaid menurut Imam Syafi'i. Tetapi keharaman tambahan tersebut berlaku apabila manfaat tersebut disyaratkan dalam akad. Saya pinjam 10, nanti tak kembalikan 10,5. Diakadkan dari awal. Atau sudah menjadi kebiasaan dan kelaziman. Apabila tidak disyaratkan dan termasuk kebiasaan dan kelaziman, maka pihak peminjam boleh berbuat kebaikan dari harta pinjaman atau menambah kadarnya atau menjual rumahnya jika hal itu disyaratkan. Ya. Walaupun nggak dibilang ini saya pinjam ya, nanti ya pahamlah gitu. Nggak boleh ya. Tetap kita akan mengatakan ini pinjam dikembalikan sesuai barangnya. Jika seandainya kebiasaan kampung itu udah memahami kalau pinjam 1 nanti tambahannya ada. Kita menegaskan ini pinjamannya dikembalikan sesuai dengan yang dipinjam. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Oke, iya katanya. Pasti kita bilang oke kan dari awal. Kemudian dia datang, ini tak lebihkan, enggak masalah udah. Karena kita tidak memang dari awal sudah akadnya tidak boleh. Pemberi pinjaman berhak untuk mengambilnya tanpa makruh. Artinya kalau ada tambahan dari barang yang dipinjamkan, dia boleh mengambilnya.
dan tidak ada hukum makruh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Rafi' bahwa Rasulullah SAW pernah meminjam anak unta. Kemudian datang unta sedekah diberikan kepadanya. Lalu beliau menyuruhku mengganti unta yang pernah beliau pinjam. Aku berkata, aku tidak menemukan kecuali unta berusia 6 bulan. Padahal anak unta itu belum mencapai usia 6 bulan yang sebelumnya Rasulullah pinjam. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kepadanya, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik dalam menilai keputusan. Ketika seorang meminjam barang lalu dia hendak mengembalikannya, maka dia kembalikan dengan cara yang terbaik atau bahkan memperindah dari barang yang dia pinjam sebelumnya. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW memiliki utang kepadaku, kemudian beliau membayarnya kepadaku dan melebihkannya. Ya, melebihkannya kenapa? Karena dari awal tidak ada akad yang disepakati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena sifat pinjaman itu sama dengan utang, maka nggak jarang pinjaman itu juga dinamakan utang. Karena sifatnya sama, maka dalam hukum harus menyegerakan pengembalian utang atau pinjaman tersebut sebelum mati. Kenapa? Karena konsekuensinya tinggi sekali. Ya, resikonya besar sekali. Imam Ahmad meriwayatkan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akhihi mata wa alaihi dain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang laki-laki tentang saudaranya yang meninggal dan dia masih punya utang. Faqala, maka Rasul bersabda, huwa mahbusun bidainihi faqdi anhu. Sungguh dia terpenjara karena utangnya, maka segeralah tunaikan utangnya. Faqala, orang tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad addaitu anhu illa dinarain idda'athuma imra'atun wa laysa laha bayyinatun faqala a'tiha fa innaha muhiqqatun. Orang tadi berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku telah membayar semua utangnya kecuali 2 dirham yang diakui oleh seorang perempuan yang tidak memiliki bukti. Rasulullah SAW memerintahkan, bayarlah kepadanya, sesungguhnya ia berhak. Jadi ketika ada orang bilang, itu saudaramu punya utang sama saya, buktinya mana? Ya penting punya utang, gitu ya, penting punya utang. Nah kalau udah begitu nggak usah ribut-ribut, bayar aja, ya bayar aja selama memang prediksi dia punya utang. Kalau seandainya kita sudah pastikan prediksinya dia tidak punya utang, benar, ya nggak ada masalah, kita bayar. Tapi kaidah Islam itu adalah antisipasi itu lebih baik, ya, atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Daripada kita nanti meninggal ternyata terbukti dia masuk neraka gara-gara utang yang belum kita bayar, itu kan berbahaya juga. Maka lebih bagus kita tunaikan walaupun yang bersangkutan tidak mempunyai bukti. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila aku berjihad dengan jiwa dan hartaku, kemudian aku mati dengan penuh kesabaran, mengharap balasan Allah, terus maju dan pantang mundur, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah SAW menjawab, benar, kamu akan masuk surga
beliau mengulanginya 2 sampai 3 kali. Kemudian melanjutkan, kecuali apabila kamu mati meninggalkan utang dan kamu tidak mau membayarnya. Selanjutnya beliau mengabarkan mereka sebuah ancaman besar yang turun. Mereka bertanya, hal apa itu? Rasulullah menjawab, yaitu utang. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, jika seorang terbunuh di jalan Allah lalu hidup kembali, kemudian kembali terbunuh di jalan Allah lalu hidup kembali, kemudian syahid lagi, dia tidak akan masuk surga hingga ia membayar utangnya. Itu ya. Jadi kalau seandainya selama ini kita menganggap syahid itu pasti masuk surga, enggak. Ini dalilnya. Ya. Artinya dia berkali-kali ini mati jalan Allah berkali-kali, itu pun tidak mampu membuat dia masuk surga gara-gara utangnya tadi. Jadi berbahaya, utang itu berbahaya sekali. Nah, makanya Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Secara tidak langsung Islam sebenarnya melarang kita mengutang. Itu sebenarnya. Nah, maka ini penting kita perhatikan baik-baik. Dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati orang yang mati meninggalkan utang. Kemudian mayit dibawa ke hadapan beliau. Beliau bertanya, apakah ia memiliki utang? Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, sebanyak 2 dinar. Rasulullah berkata, solatilah sahabat kalian. Abu Qatadah Al-Ansari berkata, utangnya menjadi tanggunganku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mensolatinya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu kemenangan kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, aku lebih berhak atas orang mukmin daripada dirinya. Barang siapa meninggalkan utang, maka menjadi kewajibanku untuk membayarnya. Dan barang siapa meninggalkan harta warisan, maka hartanya untuk seluruh ahli warisnya. Ketika ketika ghanimah sudah mulai banyak, Rasulullah SAW tanya, siapa aja yang punya utang, dibayar sama Rasulullah. Ketika ada orang meninggal punya utang, dibayar sama Rasulullah SAW. Itulah baiknya Rasulullah. Tetapi kalau dia meninggal punya harta, untuk ahli waris. Gitu ya, untuk ahli waris. Enggak dibilang untuk Allah dan Rasulnya, untuk ahli waris. Hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain dan ia bermaksud mengembalikannya, maka Allah membantu membayarnya. Barang siapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, maka Allah akan membinasakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu dahsyatnya dan besarnya perkara pinjam meminjam ini, sehingga ketika sudah mampu untuk mengembalikannya lalu menunda-nundanya, maka sama dengan orang tersebut melakukan suatu kezaliman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, penundaan membayar utang oleh orang yang kaya adalah bentuk kezaliman. Apabila piutang seorang dari kalian dialihkan pembayarannya kepada orang yang kaya, hendaklah ia menyetujuinya. Namanya kalau dalam istilah Islam namanya al-muwakkal. Ya, diwakilkan kepada orang tersebut. Pasti sudah ada perjanjian sebelumnya. Saya wakilkan dia yang bayar, pasti ada perjanjian sebelumnya. Nah, dari sini penting untuk menyegerakan pengembalian pinjaman atau utang yang kita lakukan. Anjuran memberikan penangguhan utang bagi orang yang tidak mampu.
ketika ada orang yang memang secara kasat mata kita lihat tidak mampu untuk mengembalikan utang atau pinjamannya, maka kita tidak boleh untuk memaksanya. Ini dipaksa pun juga nggak bisa lagi apa-apa. Itu ya, nggak bisa ngasih apapun. Allah berfirman, dan jika mereka, yaitu orang yang berutang, dalam kesulitan, berikanlah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan hartanya. Jika kamu menyedekahkannya, hal itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya keep dulu materinya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan mau disampaikan, silakan. Ya, silakan Pak. Ada mic-nya, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar Pak ya, saya nggak jelas tadi. Kita dengar aja dulu ya, sebentar Pak. Ya, azan dulu ya. Makasih beliau. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau pinjam meminjam itu, yang meminjam itu memang ada unsur penipuan, niatnya itu sudah niat jahat. Ini menimpa keluarga saya sendiri. Jadi ada orang pinjam, terus ditagih-tagih itu nggak mau. Kalau jumlahnya kecil nggak masalah, tapi kalau jumlahnya besar mau diikhlaskan, kita ya kan nggak bisa ikhlas gitu loh. Iya. Itu hukumnya gimana? Dan ada lagi yang dipinjam sertifikatnya untuk pinjam di bank, terus dia menghilang, akhirnya tanah sampai dilelang. Nah, itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama, bagaimana kalau pinjam meminjam tersebut ada unsur penipuan? Jadi tadi kita sampaikan bahwa pinjam meminjam itu sifatnya sama dengan kaidah sedekah, yaitu qaulun ma'ruf khairun min qaulun ma'rufun wa maghfiratun
khairum min shadaqatin yatsba'uha adza, yaitu penolakan dengan yang baik serta meminta maaf lebih baik daripada sedekah yang dibarengi dengan caci maki. Kaidah orang bersedekah itu kalau tidak bisa menyelesaikan maka meringankan. Tidak bisa meringankan maka tidak ada paksaan untuk kita memberi. Apalagi kalau kita memahami orang yang bersangkutan ada niat buruk, maka sudah selayaknya ayat itu dilakukan, diamalkan. Minta maaf saya belum bisa membantu, gitu ya. Minta maaf saya belum bisa membantu. Kalau akhirnya dia mencaci maki kita, ya begitulah. Ketika orang memang ada niat buruk, ya memang begitu, nggak dikasih maksa dia. Nah, terus masalahnya jika ada peminjaman yang menyangkut sertifikat yang kita miliki. Nah, di sini memang ya agak berat ceritanya karena sertifikat punya kita, lalu kita pinjamkan ke orang tersebut tanpa ada tanpa ada jaminan apapun, ya ini memang resikonya ke kita semua. Jangankan meminjamkan, mohon maaf, jangankan meminjamkan, uang nggak dipinjam aja sertifikat bisa keluar kok. Kan kasusnya banyak, sertifikat yang dipalsukan. Ada kasus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanah mandek nggak diapa-apain, lalu disegel sama bank. Tanah ini dalam penguasaan bank. Waktu itu ada orang yang mau beli, lalu yang punya datang, dia bilang gini, saya nggak bisa jualnya. Kenapa? Karena sertifikatnya 2. Loh kok bisa? Anak saya bermain, katanya. Anak saya bermain dengan notaris dan mengkonfirmasi ke pihak pihak pertanahan BPN untuk mengeluarkan sertifikatnya. Keluar sertifikatnya Pak, asli. Apa yang dia buat? Mungkin awalnya dia pinjam baik-baik ke orang tuanya, nggak dia kasih, sama anaknya dimainkan, disekolahkan, nggak bisa dibayar. Nggak bisa dibayar atau tidak mau dibayar kita nggak paham. Tetapi sisanya cuma belasan juta, nggak mau ditutup supaya sertifikatnya di situ aja. Akhirnya disegel sama bank. Artinya begini, apalagi surat itu menjadi bagian harta kita terpenting, maka meminjamkannya perlu untuk koordinasi atau musyawarah dengan orang banyak. Jangan sampai kita nanti yang rugi sendiri. Kalau udah lari dia, kita mau bilang apa? Siapa yang mau gantikan? Sehingga dalam hal ini kaidahnya mudah Pak, ringan Pak. Minta maaf saya belum bisa bantu, maaf. Kita bilang maaf, kita nggak terhina Pak. Daripada kita ngasih orang lalu kita bilang ente aja minjam, astagfirullah, kita bilang gitu. Itu yang menghina namanya. Penting kita minta maaf itu lebih baik. Begitu ya Pak ya. Saya mohon izin itu dulu untuk kajiannya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu dan bekal untuk bermuamalah. Kurang lebihnya demikian. Mari kita sempurnakan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.